Halo sahabat finansial, kabar bursa hari ini kembali hadir dengan informasi terkini seputar politik, ekonomi, hukum, sosial, teknologi hingga persoalan lingkungan. Bersama saya Maria Rahuhalek, kita simak kabar bursa hari ini. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antar waktu yang sebelumnya juga menjerat ex-caleg PDIP Harun Masiku. Informasi soal penetapan Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait pergantian antar waktu terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan hingga kini masih simpang siur. Kendati demikian, mengutip sumber Kompas, membenarkan bahwa gelar perkara telah dilakukan pekan lalu. Lainnya beredar luas dokumen surat perintah penyidikan atau sprindik Komisi Pemberantasan Korupsi soal penetapan tersangka Hasto Kristianto dengan nomor 153 tertanggal 23 Desember 2024 yang didasari laporan pengembangan penyelidikan tanggal 18 Desember 2024. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Marardika menanggapi bahwa dirinya belum mendapatkan informasi terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Jika ada, akan disampaikan segera. Hasto Kristianto terseret perkara dugaan suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Sebelumnya perkara itu menjerat nama ex-caleg PDIP untuk DPR RI Harun Masiku yang hingga kini masih buron sejak operasi tangkap tangan terhadap Wahyu dan sejumlah tersangka pada 8 Januari 2020. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 80.000 pekerja di Indonesia terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK selama periode Januari hingga awal Desember 2024. Tenaga kerja yang terkena PHK paling banyak di Provinsi DKI Jakarta. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan menyebutkan 80.000 pekerja di Indonesia terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK selama periode Januari hingga awal Desember 2024. Angka ini belum termasuk dengan rencana puluhan perusahaan yang akan melakukan PHK di 2025. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 menjadi salah satu biang kerok badai PHK di Indonesia. Wamenaker Ebenezer juga mengaku menerima kritikan dan masukan dari pengusaha dan serikat pekerja yang mengatakan Permendak Nomor 8 Tahun 2024 itu terlalu meringankan impor bahan jadi. Sementara itu, data Januari hingga November 2024, tenaga kerja yang kena PHK paling banyak terdapat di Provinsi DKI Jakarta yang mencapai 21,37% dari jumlah tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan. DKI Jakarta mencatatkan sebanyak 14.501 pekerja yang ter-PHK sepanjang periode itu. Kemudian dalam periode yang sama, di Jawa Tengah terdapat 13.012 pekerja ter-PHK. Di Banten, 10.727 pekerja ter-PHK. Lalu di Sulawesi Tengah, ada 1.994 pekerja ter-PHK. Dan terakhir di Bangka Belitung, 1.902 pekerja ter-PHK. BP Tapera mengalokasikan dana sebesar 28,2 triliun rupiah untuk disalurkan ke 220.000 unit rumah subsidi KPR sepanjang tahun 2025. Adapun mereka yang berhak mendapatkan rumah subsidi KPR tersebut hanyalah masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah melalui BP Tapera akan menyalurkan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP senilai 28,2 triliun rupiah untuk tahun 2025
Dana tersebut nantinya dialokasikan untuk 220.000 unit rumah subsidi KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut Komisioner BP Tapera Heru Pujo Nugroho, awal Januari 2025, perbankan sudah dapat melaksanakan akad KPR FLPP. BP Tapera melibatkan kerjasama dengan 39 bank penyalur yang mayoritas adalah BPD dan Bank Nasional. Heru juga meminta pihak bank penyalur dan pengembang yang ikut dalam program tersebut bisa menyiapkan ketersediaan rumah dengan kualitas yang baik. Sebab BP Tapera masih menemukan adanya rumah tidak layak huni yang disalurkan bank penyalur lewat program rumah subsidi KPR. Penyaluran KPR FLPP masih menggunakan skema yang berlaku saat ini, yakni dengan komposisi pendanaan dari APBN sebesar 75% dan dari perbankan 25%. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia mencatat pertumbuhan signifikan dalam jumlah single investor identification sekitar 20% year to date menjadi 14,58 juta single investor identification per 29 November 2024 dari 12,17 juta pada akhir Desember 2023. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI mencatat jumlah Single Investor Identification atau SID di pasar modal Indonesia tumbuh cukup signifikan sebesar 20% year to date. Jumlah SID per 29 November 2024 mencapai 14,58 juta dari 12,17 juta SID pada akhir Desember 2023. Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat menjelaskan bahwa jumlah SID meliputi para investor saham, surat utang, reksadana, surat berharga negara, serta efek lain yang terdaftar di KSEI. Secara rinci per 29 November 2024, terdapat 6,27 juta investor yang memiliki saham dan efek lainnya bertambah 19% dibandingkan tahun 2023. Dan total aset yang tercatat di KSEI per 29 November 2024 mencapai 8.055 triliun rupiah, selaras dengan kenaikan IHSG dan kapitalisasi pasar. Sementara aset under management reksadana juga tumbuh menjadi 803 triliun rupiah. Sementara per 9 Agustus 2024, kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia mencapai 12.302 triliun rupiah atau setara dengan 773 miliar dolar Amerika, sehingga memperkuat posisi pasar modal Indonesia. Dengan pertumbuhan yang solid, pasar modal Indonesia terus menunjukkan daya tarik sebagai pilihan investasi yang menguntungkan bagi masyarakat lokal. Indonesia resmi menjadi salah satu dari 9 negara yang bergabung menjadi mitra BRICS mulai 1 Januari 2025. Adapun pertimbangan bergabung dengan BRICS karena organisasinya sejalan dengan kepentingan Indonesia. Indonesia bersama 8 negara lainnya resmi menjadi mitra BRICS mulai 1 Januari 2025. BRICS merupakan sebuah platform utama untuk pasar negara berkembang. Masuknya Indonesia ke dalam organisasi BRICS disampaikan penasehat hubungan internasional Presiden Vladimir Putin, Yuri Yushakov. Selain Indonesia, 8 negara lain yang dipastikan turut menyandang status negara mitra BRICS pada tanggal yang sama, yaitu Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Thailand, Kuba, Uganda, Malaysia, dan Uzbekistan. Yuri juga mengungkapkan dari proposal yang disampaikan kepada 13 negara yang mengajukan keanggotaan, 9 negara termasuk Indonesia menyampaikan kesiapan menjadi negara mitra BRICS. Lebih dari 20 negara menyatakan berminat untuk bergabung dengan BRICS dan mereka senantiasa terbuka untuk negara-negara sepemikiran. Adapun alasan Indonesia bergabung dengan BRICS karena organisasinya sejalan dengan kepentingan Indonesia. Selain sistem multilateral yang lebih inklusif, BRICS kerap mengangkat isu yang disuarakan oleh Indonesia di dunia internasional, seperti kemerdekaan Palestina.
Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI mentargetkan jumlah investor di pasar modal Indonesia bertambah pada 2025. Adapun target penambahan tersebut menjadi 16 juta single investor identification. Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, Samsul Hidayat mentargetkan jumlah investor di pasar modal Indonesia meningkat 2 juta investor untuk tahun depan. Angka peningkatan itu akan membuat jumlah investor pasar modal menjadi 16 juta single investor identification atau SID. Samsul juga menjelaskan target pertumbuhan investor pasar modal di tahun 2027 mencapai 20 juta investor. Sehingga jika mencapai tambahan 2 juta investor, maka akan mencapai 16 juta investor pada 2025, 18 juta investor pada 2026, dan 20 juta investor di tahun 2027. Berdasarkan data KSEI akhir Desember 2023 hingga 29 November 2024, jumlah single investor identification pasar modal tumbuh 20% dari 12,17 juta SID menjadi 14,58 juta SID. Jumlah tersebut merupakan jumlah SID terkonsolidasi yang terdiri dari investor saham, surat utang, reksadana, surat berharga negara, dan efek lain yang tercatat di KSEI. KSEI juga mencatat total aset pertanggal 29 November 2024 naik menjadi 8,05 triliun rupiah. Peningkatan juga tercatat pada aset under management reksadana yang tercatat di KSEI sampai dengan 29 November 2024 menjadi 803 triliun rupiah. PT MKS Integrasi Tbk, PT Telkomsel, dan Tencent Cloud menjalin kolaborasi strategis untuk mempercepat inovasi digital yang berkelanjutan melalui solusi digital terintegrasi, baik teknologi informasi maupun kecerdasan buatan. PT Telkomsel, Tencent Cloud, dan PT MKS Integrasi Tbk berkolaborasi untuk menghadirkan teknologi mutakhir yang dapat mendukung transformasi digital yang lebih inklusif, menciptakan pengalaman digital yang inovatif, dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berkembang. Ketiga pihak sepakat mengimplementasikan kemitraan strategis secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan. Produk solusi digital terintegrasi berupa proyek pengembangan bersama solusi teknologi komunikasi dan kecerdasan buatan seperti teknologi verifikasi telapak tangan atau Palm Verification Technology, IKYC, Digital Human, dan Content AI. Implementasi Palm Verification Technology di lingkungan kerja dan untuk layanan pelanggan karena akan mempermudah transaksi produk dan layanan dengan standar keamanan yang lebih tinggi. Direktur Utama Telkomsel Nugroho pada hari Senin 23 Desember 2024 mengucapkan kolaborasi ini akan memberikan pengalaman baru, dampak berkelanjutan bagi masyarakat serta industri. Sedangkan Senior Vice President Tencent Cloud, Po Su-young, menilai kemitraan strategis bersama dengan Telkomsel untuk berinovasi dan kesempatan masuk ke pasar Indonesia bersama. Tencent merupakan pemimpin global di bidang cloud dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Sementara PT MKS Integrasi merupakan perusahaan infrastruktur digital di Indonesia yang berperan sebagai tech enabler yang memiliki pelanggan dan network terbesar di Indonesia. Sahabat finansial, jangan lewatkan informasi terbaru, analisa saham serta peluang investasi yang akurat dan terpercaya di kabarbursa.com. Jangan lupa klik subscribe channel Kabar Bursa sekarang, like dan lonceng notifikasinya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, sampaikan saran, opini, serta pandangan Anda di kolom komentar kami. Mewakili kru yang bertugas, saya Maria Rahuhalek, pamit undur diri, sampai jumpa.